Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Latif, saya sebagai salah satu pemerhati pertanian ya saya juga memiliki website jurnalagro.com. Di situ saya sering kali menulis tentang kondisi pertanian di Indonesia. Selain itu juga saya bergerak di salah satu startup pertanian di Indonesia yang mungkin hari ini sedang mencoba untuk membangun bagaimana pertanian dibangun di Indonesia. Dan tentunya memang saya sudah sekitar 5 tahun di dunia pertanian, tapi masih banyak sekali PR yang memang ketika saya bertemu langsung dengan petani, kemudian juga bertemu dengan kebijakan, bertemu dengan hal-hal yang memang sebenarnya itu tidak ideal. Memang kita seringkali dikatakan sebagai negara agraris, tetapi apa yang memang dikatakan dalam media tentang negara agraris itu sendiri masih menjadi cita-cita. Beberapa waktu lalu banyak sekali muncul di media, dan memang salah satu penggerak yang memang istilahnya itu di sini menjadi perhatian saya di sini adalah sosok yang bernama Haji Aib Jaki atau sering kali disebut Pak Jaki. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Pak Jaki. Ya, selamat sore Pak Jaki. Sore. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya setelah diberikan kepada saya untuk berwawancara secara langsung untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin dibawa oleh Pak Jaki seputar pertanian, seputar pangan, dan hal-hal yang mungkin nanti kita akan bicarakan pada sesi kali ini, Pak. Ya, baik. Oke, mungkin di sini apa yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu tuh lebih ke bagaimana sih pendapat seorang Bapak Jaki ini terkait kondisi global hari ini yang notabene sedang mengalami goncangan ya. Salah satunya dengan adanya perang Ukraina-Rusia sebagai salah satu penyuplai pangan ya, gandum kan terhadap dunia. Otomatis kan itu jadi salah satu pertanda ketika mereka melakukan terjadi goncangan di negara mereka, suplai ke negara lain berkurang, dan orang yang tidak memiliki sumber daya akan merasa kelabakan. Itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Jaki? Baik, jadi terima kasih. Saya Aib Jaki yang terus berjuang di dunia pangan. Ya. Saya gembar-gembor pangan ini udah sejak 2018, tapi kerja saya sudah hampir 2 dasawarsa lah. Jadi dari 2005 saya keliling seluruh ya. Dan saat ini saya sendiri juga aktif ya di dunia politik ya. Kenapa saya aktif di dunia politik? Justru supaya ini saya masuk ke konsep-konsep pangan ini menjadi bisa diimplementasikan secara masif dan besar sebetulnya, masif dan luas seperti itu. Jadi begini, ya pangan ini adalah satu kebutuhan hidup yang mendasar dan cakupannya dunia, bukan hanya sebab kalau satu negara atau beberapa negara terguncang pangannya, otomatis juga akan merembet ke negara-negara lain seperti itu ya. Yang tadi disebutkan tadi di perang Ukraina dan Rusia, bukan hanya gandum, bahan dasar pupuk pun menjadi terganggu ya, seperti itu. Kemudian juga India sudah mengumumkan melalui medianya tidak boleh lagi mengekspor gandum, seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia kan kira-kira begitu ya? Bagaimana dengan Indonesia ya? Biasa ya, kalau sudah begini baru bermunculan lah para pendapat dan lain sebagainya tentang pangan di Indonesia ya. Tapi kita tidak pernah juga berbicara persiapan sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Nah, yang saya inginkan justru ada satu hari ini kita bagaimana persiapan kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan tentang pangan ini ya. Kita nggak mungkin juga memperbaiki pangan ini hari ini untuk hari ini, tidak bisa. Saya sebagai contoh ya, pangan ini kan beras, jagung, kedelai, daging, telur, gandum, ya, kemudian juga nanti ada gula dan lain sebagainya. Ya, ya saya sebutkan 3 aja ya, karena itu konsumsi terbesar di Indonesia. Yang pertama beras. Yang kedua jagung, ketiga kacang kedelai. Nah, jagung ini ada korelasinya nanti juga dengan daging ayam dan tanaman juga korelasinya dengan ayam. Jadi stok ya,
Kalau pangan tuh bicaranya stok, bukan bicara kebutuhan, tapi bicara stok. Seberapa stok ada, ya, seberapa stok yang harus ada pangan ini. Jadi kebutuhan udah pasti bisa dihitung kan, tapi berapa stok yang ada. Tuh. Contoh beras, ya, Mei 2022, ini kita akan rilis paling tidak 1 bulan 2 kali saya akan rilis, ya. 3 komponen ini. Beras, stok dunia ini kan sekarang 187,81 juta ton stoknya, ya kan? Nah, ini ada satu negara besar yaitu Cina. Dia memiliki stok beras ini sampai stok beras dunia ini sampai 62%. Artinya sama dengan 116,5 juta ton. Ini luar biasa. Nah, di sini Indonesia cukup baik, ya. Hari ini beras punya stok 3,06 juta ton. Artinya Indonesia menyumbang stok beras dunia 1,63%. Ya, cukup baik ya, banding tidak ada sama sekali. Nah, untuk jagung, untuk negara lain saya nggak bahas, cukup negara yang paling besar dan Indonesia. Untuk jagung, stok dunia 293,17 juta ton. China ini spektakuler. Dia punya stok 70,16% dari stok dunia ini. Artinya stok pangan dunia ada di negara Cina. Ya kan? Tadi 62%, sekarang 70%. Nah, ya, dari stok jagung ini dunia 293,17, Cina 70,16%, artinya 205,7 juta. Indonesia untuk jagung tidak ada. Dia tidak mencantumkan Indonesia punya stok. Nah, ini data valid, ya, data valid. Saya ambil dari data, ya, internasional data, ya, seperti itu. Kemudian kacang kedelai, stok dunia hari ini 99,91 juta ton stoknya. Ya. Cina juga cukup piawai, ya, dalam ini 31,2%, artinya 31,17 juta ton. Padahal Cina bukan produsen kedelai. Kalau jagung sama padi, ya Cina memproduksi kan beras. Ya. Nah, ini Indonesia kedelai nggak ada stok. Ya, seperti itu. Nah, ini gambaran pangan dunia, ya. Oke. Nah, kalau Indonesia ya ingin aman dalam sektor pangan, paling tidak harus segera melangkah, ya. Segera melangkah berapa stok yang harus disiapkan, baik itu nanti yang bisa ditanam di Indonesia maupun tidak. Cina juga tidak banyak nanam kedelai, tapi dia membeli kedelai dari produsen kedelai, sehingga stoknya 31%. Demikian. Ya, menarik sekali ya. Jadi ketika kita melihat peta dunia seringkali dikuasai oleh Cina. Bahkan memang ketika dia tidak sebagai produsen sekalipun, dia mampu mempunyai cadangan stok yang begitu besar. Artinya dia memiliki strategi yang pas dengan kondisi istilah global, di mana penduduknya memang di satu sisi Cina itu tinggi juga, termasuk tertinggi di dunia. Tetapi Indonesia juga kan, ketika dia memiliki penduduk tinggi, otomatis dia harus memiliki cadangan yang tinggi. Bahkan harus lebih tinggi lagi karena dia sebagai negara agraris harus bahkan mampu mensuplai negara-negara yang memang tidak memiliki sumber daya yang sebagus Indonesia. Dan ini memang jadi istilahnya itu jadi PR besar. Tapi mungkin salah satu hal yang memang saya amati juga di sini, memang untuk data itu, untuk masalah keterbukaan itu salah satunya menjadi permasalahan juga menurut saya. Gitu. Bagaimana menurut Bapak untuk solusi ke depan terkait solusi untuk stok ini secara terbuka atau seperti apa pandangannya? Sebenarnya untuk dunia hari ini tidak mungkin tidak bisa terbuka, pasti terbuka. Ya. Saya bisa mencari data, kemanapun juga data ada, karena semuanya menggunakan sistem teknologi, ya,
satu teknologi informasi yang sudah sangat hebat, ya. Hanya beberapa menit aja udah ketemu seperti itu. Nah, hanya saja di sini harus bagaimana langkah pemerintah Indonesia, ya, yang memang ini harus dibuka secara transparan dan terbuka, ya. Baik, ini bagaimana nih penanganan stok pangan nasional itu bagaimana dan harus bagaimana. Nah, yang diajak bicara bukan seorang pemikir yang hebat tanpa bekerja, seorang akademisi yang hebat juga tanpa bekerja, bukan juga seorang ilmuwan yang hebat tanpa bekerja, tapi seseorang yang punya keikhlasan, keinginan untuk bekerja, ya, bekerja seperti itu. Tentu saja di sini kan ada dua, satu dia punya kompetensi di bidangnya, yang kedua integritas, kesetiaan hidup untuk bangsa ini, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau itu tidak dimiliki, kadang-kadang punya loh habis waktu katanya ngurus-ngurus pangan begini kan gitu, nggak dapat uang seperti itu. Sehingga ada punya integritas untuk kepentingan bangsa dan punya kompetensi. Saya sebutkan hanya 3 item yang bisa kita, belum lagi itu item yang lain nih, beras, jagung, kedelai. 3-tiganya kita bisa antisipasi di Indonesia, itu sangat bisa dan mudah, nggak susah. Saya katakan mudah, saya karena udah kerja, ya, nggak susah. Tinggal size diperbesar. Untuk skala kecil ya udah sia-sia, umpamanya skala untuk 1000 kepala keluarga mudah. Tinggal bagaimana untuk 270 juta, gitu aja. Belum lagi nanti kan ada pangan, stok ayam, stok telur, stok daging sapi, daging kambing, dan daging-daging yang lainnya kan seperti itu. Nah, stok gandum, itu. Karena dengan teknologi sekarang ya semuanya bisa dibikin stok yang cukup lama. Ya. Tempe saya aja 1 tahun bisa kok. Tempe saya bisa simpan selama 1 tahun. Setelah itu produksi 2022, dimakan 2023, itu bisa. Dan dalam keadaan fresh seperti itu. Teknologi hari ini seperti itu. Baik. Jadi teknologi hari ini kan setidaknya mampu mengimbangi ketersediaan stok dalam masa mendatang. Bukan hal lagi melakukan pendekatan teknologi konvensional seperti yang zaman dahulu gitu, harus disimpan, kemudian tidak ada katakanlah ya kalau misalkan istilahnya ruang pendingin kah atau segala sesuatu yang memang ya manipulasi engineering yang memungkinkan dia bisa bertahan dengan stok lama. Itu kan istilahnya itu kalau teknik-teknik seperti ini itu sudah bisa dilakukan dan udah ada teknologinya. Tetapi sekarang adalah bagaimana cara mencapai stok yang berlimpah itu. Nah, dan memproduksi teknik produksinya. Dan yang saya jadi headline kemarin kan kenapa alasan saya hari ini kita ngobrol adalah gagasan 1 juta hektar salah satu tanaman pokok yang dibutuhkan itu kedelai. Nah, itu sebenarnya itu bagaimana konsep besar dan alasan dasar logisnya apa itu? Kenapa itu tuh bisa terjadi? Kenapa harus dengan Pak Jaki yang mencetuskan gitu loh? Oke. Sebetulnya bukan hanya kedelai ya. Iya. Kak Latif ya. Semua komoditas apa saja yang diinginkan. Ya. Karena ya kalau kita punya kemampuan di bidang pertanian, tanam apa aja harus jadi. Ya. Tentu saja yang cocok di negeri Indonesia ini, yang tidak cocok ya sementara ditunda yang cocok dulu aja. Nantinya saling barter dengan negara lain. Contoh gandum umpamanya. Ya Indonesia habis-habisannya di padi, jagung, kedelai nggak apa-apa itu. Ya, kelebihan produksi padi nanti combine dengan barter dengan gandum seperti itu. Dengan negara lain. Artinya kita kan berbangsa dan bernegara dengan bangsa-bangsa lain kan seperti itu. Nah, sebenarnya kan saya ngomong terus begini ya karena ya apa namanya ya, saya peduli bangsa lah kira-kira begitu. Saya juga sambil bekerja. Nah, kerja saya ini bisa berhasil satu dengan waktu yang sangat lama apabila saya bekerja saya bersama tim saja. Tapi apabila ini dijadikan satu agenda kepentingan nasional, ini bisa dicapai dengan sangat cepat.
ya seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan budidaya kedelai 1 juta hektar, ya. Ini kan dari rencana bukan rencana, kebutuhan lahan untuk budidaya kedelai menuju swasembada kedelai ini kan 2 juta hektar. Ya, dengan asumsi produksinya 1,5 ton per hektar. Artinya hanya 33% lah. 34% dari produksi yang biasa produksinya Amerika seperti itu, hanya 34-nya. Memang, tapi dengan produksi ini juga sudah sangat baik ya, 1,5 ton seperti itu. Nah, saya dengan 1 juta hektar mencanangkan ini, tentu saja 1 juta bukan tanah saya, tanah milik para petani. Ya, bagi para petani, tapi dengan teknologi hari ini saya kira kita bisa mengkontrol produksi itu. Kemudian dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, hari ini kita juga bisa mendampingi produksi itu, juga melaksanakan program budidaya itu seperti itu. Jadi bukan hanya optimis ya, seperti halnya janji besok tuh akan terbit matahari gitu sebenarnya. Itu sesuatu yang pasti bisa asal kita mau kan seperti itu. Kalau kita tidak mau ya, kalau matahari terbit kan Allah ya. Tapi kalau nanam kedelai penentunya kita, ya kan? Seperti itu. Ya. Baik. Jadi memang angka 1 juta 1 juta ton, 1 juta hektar. 1 juta hektar itu sendiri kan sebuah angka yang kalau bagi manusia orang awam pasti wah kok bisa gitu. Sedangkan katakanlah untuk target 2 juta hektar yang instrumentasinya negara pun yang mereka sampai hari ini itu masih menjadi pertanyaan besar bagaimana mencapai itu. Dan sedangkan ini sebagai seorang individu terus tiba-tiba menggagas seperti itu kan menjadi pertanyaan besar. Ya, dengan keyakinan seperti itu, dan sebenarnya itu apa harapan terbesar dalam mewujudkan konsep 1 juta hektar itu sendiri gitu Pak, dan tantangan yang selama ini dihadapi. Jadi saya bukan asal bunyi. Iya. Dan saya justru apabila ada yang mau membuktikan ini bersama-sama, ya saya sangat berapresiasi. Mari kita bekerja sama-sama. Ya. Saya terlalu sombong kalau mengatakan pasti. Karena kepastian dari Allah kan seperti itu. Tapi berdasarkan data yang sudah saya kerjakan, insya Allah bisa, gitu ya. Untuk skala kecil, memang siapapun bisa. Memang polanya tetap dari skala kecil. Ya. Per 1 hektar ini, per 25 hektar ini minimal ada 1 pendamping yang ahli. Ya, itu. Pendamping yang ahli yang 24 jam dia siap mendampingi keluh kesah ya, petani kedelai di luasan 25 hektar itu oleh 1. Tentu saja pendamping ini dibayar secara profesional ya, tapi dia bekerja 24 jam. Keluhan apapun dari 25 petani 25 hektar, dan 25 hektar ini sama dengan 125 petani. Jadi dia siap melayani 125 petani. Itu 1 kunci itu ya. Dan itu bisa dikerjakan. Yang kedua, sistem kontrol dengan menggunakan real time yang bisa dimonitor oleh saya ya. Kemudian tim khusus yang monitor juga timbal balik oleh petani-petani yang lain juga pendamping. Seperti itu ya, dari SDM dan sistemnya. Dan itu
sedang saya kerjakan. Pendampingnya sedang saya kerjakan, kemudian aplikasi kontrol ya, aplikasi untuk kontrol. Bisa di handphone nantinya aplikasinya ini. Bisa kita lihat di handphone. Itu sudah sedang saya kerjakan. Nah, cuman nanti implementasinya pada skala kecil ya, di bawah 200 hektar lah gitu, 250 hektar kira-kira begitu. Nah, yang paling inti sebetulnya adalah yang sering saya sebutkan di dalam dunia budidaya ini adalah makanan. Ini makanan tuh jangan coba-coba, jangan juga kata orang. Ini makanan untuk kepentingan tumbuhan itu sendiri. Pak Latif, ya, punya kucing nggak di rumah? Ada lah ya. Ada. Nah, kucing ini kalau waktu dari kecil dipelihara kemudian tidak dikasih makan yang baik, stunting nggak? Ya. Stunting. Peluang stunting besar. Ya, jadi semua makhluk hidup kalau nggak disuplai makanan yang cukup pasti stunting. Sama, kedelai juga stunting. Maka tidak boleh terjadi pada budidaya apapun stunting. Di situ di sini bicara kos, HPP, ya. Tanaman apa saja bisa subur, tapi kalau ya mohon maaf ya, biayanya 1 meter, hasilnya 1 senti, nah ini nggak baik. Anggarannya 1 meter, panjangnya, hasilnya 1 senti, ini nggak baik. Maka kita anggarannya 1 senti, nah hasilnya 1 meter, seperti itu yang benar, kira-kira begitu ya. Nah, jangan dibalik, anggaran 1 meter, hasilnya 1 senti. Nah, disinilah ilmunya, pengetahuannya, satu ya. Yang kedua, udah biasalah bibit, itu udah biasa. Dan nah, sehingga ini, dan saya kira hanya itu sebetulnya semangatnya. Ya, di situ akan terhitung HPP, harga pokok. Saya sudah mengimplementasikan di beberapa daerah biaya budidaya kedelai itu 4 juta rupiah per hektar. Dan ada HOK itu hari orang kerja 630.000 lah per hektarnya. Sengaja saya kecilkan. Kalau dibesarkan juga nanti HPP-nya naik lagi kan seperti itu. Nah, karena seperti itu. Nah, jadi keoptimisan saya itu seperti itu, Kak Latif. Ya. Jadi instrumen-instrumennya sudah saya buatkan, instrumen aplikasi, instrumen pendampingan, instrumen makanannya, bibitnya, dan otomatis off-takernya. Ya. Nah, apabila kita tergabung dengan apa namanya Asosiasi Pangan Dunia, pastilah kita nggak mungkin kalau kelebihan produksi kita pasti bisa ekspor. Ya, itu. Dan saya kira ini paham bener lah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian paham bener. Ya seperti itu. Oke. Ya. Oh saya kita bisa lihat datanya kok. Apabila kita kelebihan produksi kita bisa kirim ya, ke berbagai negara untuk kepentingan stok dunia seperti itu. Nah pertanyaannya, Indonesia peduli nggak dengan stok pangan ini? Ya, peduli nggak seperti itu? Saya bukan mengkritisi ya, kita cari solusi. Saya cari solusi. Ya. Ya, solusi seperti itu. Ya. Ini video keberapa saya bicara? Ya, video keberapa? Saya kira itu. Baik. Jadi terkait konsep 1 juta hektar ini sendiri ya bukan dalam konsep hanya ya omong dulu gitu, tapi sudah ada gagasannya baik dari segi teknologi budidayanya, bagaimana penyediaan bibitnya, penyediaan pupuknya, kemudian rincian detail bagaimana analisa ekonominya, sampai memang dia pada taraf menguntungkan bagi petani. Dan yang memang jadi PR dalam pertanian hari ini kan model skema pendampingan itu, Pak. Model skema pendampingan yang memang ada hari ini PPL, tetapi berdasarkan data yang saya gali gitu, mereka masih belum optimal, bahkan Kementerian Pertanian pun mengakui masih belum cukup jumlah
SDM penyuluh hari ini gitu loh. Dan memang dengan model pendampingan budidaya yang fokus di satu komoditas dan juga ada orang yang fokus dengan tadi konsep satu orang dengan 25 hektar per 125 petani itu udah sangat ideal. Ditambah lagi dengan adanya aplikasi. Yes. Ya, model hari ini kan memang aplikasi itu menjadi salah satu alat untuk mempercepat kita dalam menerima data, mengelola data dan juga mengontrol data tersebut. Itu sudah sangat keren banget dan di sini ya kalau dari saya sih berharap itu bisa terwujud dan juga banyak istilahnya tuh audiens yang mulai istilahnya tuh apa ya, ikut terlibat. Dan apakah misalkan Pak Jaki sendiri membuka keterlibatan masyarakat di sini dalam jadi, membangun program 1 juta hektar ini? Saya kira gini, ini kan sangat melibatkan masyarakat. Petani aja dengan 1 juta, kalau kali 5 petani sama 5 juta petani. Pendamping, ya 1 juta dibagi 25, sebenarnya 400, ya 400 berapa? 45.000 atau berapa tuh? Ya, orang. 40.000 ya? 40.000 orang. Nah, bayangkan 40.000 orang. 40.000. Hah? 40.000. 40.000 orang. 40.000 pendamping, ya, dan 5 juta petani. Artinya ini nggak mungkin dilakukan oleh korporasi terlalu berat kontekstualnya, oleh PT tak bisa. Ini harus bersama-sama masyarakat dan lahan. Ya. Nggak mungkin juga orang beli tanah 1 juta hektar untuk beli nanam kedelai. Oleh pajaknya aja nggak kejar kira-kira begitu, susah. Ya. Nah, jadi ini ya. Dan juga solusi untuk kepentingan bangsa dan negara ini ya, kalaupun terjadi satu gejolak permasalahan pupuk, ada solusinya. Ya. Permasalahan bibit, ada solusinya, karena bibit itu sudah kita siap ya untuk bibit. Karena bibit 1 juta hektar kan 1 juta hektar bibitnya ini sama dengan sekitar 50 ribu lah, 50 ribu ton. Ya. Jadi kebutuhannya 50 ribu ton. Jadi 50 ribu ton ininya bibitnya kalau kedelai ya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga bibit tadi pupuk. Nah, ini harus segera. Dan saya kerjakan. Besok juga saya ke Papua mau ini. Nah, saya kira itu Pak Hatip ya. Jadi Anda kan milenial, kalian kan milenial yang saya kira harus optimis ya. Atau memang kita diam, ya. Apa diam dengan pangan ini, nunggu situasi. Lebih baik kita punya stok. Cina ini luar biasa. Cina dia mempersiapkan. Saya nggak lihat berapa Cina punya stok gandum, daging dan lain sebagainya. Saya hanya 3 aja, ya, seperti itu. Nah, jadi sudah waktunya sekarang, sudah nggak bisa lagi ditunggu-tunggu. Ya, ini bukan dunia politik, ini bukan dunia perdebatan, dan ini bukan dunia pencitraan dan lain sebagainya. Tapi ini satu kebutuhan mendasar untuk kepentingan bangsa. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Saya kan dulu tinggal beserta nenek kakek saya lah. Ya. Itu kalau di Jawa Barat ada namanya leit. Leit itu tempat penyimpanan. Ya. Begitu panen masuk ke gudang. Dan dia bisa cukup makan untuk sekian tahun sebetulnya. Ya. Ya. Nanti panen lagi terus berputar. Baru ada lebih dijual seperti itu. Ya, memang stok dari dulu juga ada, udah ada stok itu dari dulu. Ya. Cuman dulu kan oleh masyarakat masing-masing. Nah sekarang Cina itu udah luar biasa strateginya. Ya. Baik, jadi di sini sudah jelas ya bagaimana memang Bapak Zaki ini sendiri
akan membuka keterlibatan masyarakat sebesar-besarnya, dari petaninya, kemudian juga nanti pendampingnya, dan tentunya stakeholder lain yang terlibat, baik itu nanti dari pendanaan dan juga optaker, baik itu mungkin kan di sini pajak juga salah satu sebagai optaker juga di sini kan, dan melibatkan asosiasi dan komunitas lain juga tentunya. Jadi siapapun mungkin di sini yang tersampaikan melalui video ini, kita harus optimis gitu, baik itu nanti generasi muda, pemerhati pertanian, dan siapapun, mari kita bersama-sama untuk lebih fokus lagi bagaimana kita menyediakan stok untuk Indonesia yang swasembada pangan tentunya. Oke. Ya, mungkin cukup ya Pak Jaki, istilahnya itu sudah rasa penasaran saya pada selama ini gitu loh sudah cukup tergambarkan, dan mungkin kedepannya bakal banyak lagi seri-series yang lain sembari kita kan istilahnya tuh kalau bertani itu bukan tentang cerita di layar kaca, tetapi bagaimana mengaktualisasikan di dunia nyata. Itu yang paling penting, dan semoga kita bisa bertemu lagi mungkin di lapangan dan tempat-tempat lain dengan nuansa progres yang lebih baik tentunya. Sampai jumpa lagi di cerita ngobrol santai atau podcast bersama Bapak Jaki selanjutnya dengan episode lain atau dengan episode yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.